Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang uji hipotesis. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Mau kita berikan kecerdasan, kepandaian, dan ilmu yang bermanfaat. Doa menurut agama masing-masing dimulai. Baik, sudah selesai. Terima kasih banyak. Oke. Uji hipotesis. Kira-kira apa yang tergambar atau yang terbayangkan ketika kita bicara uji hipotesis? Ya, mungkin ada yang tergambar atau skripsi atau apapun itulah ya. Kita lihat definisinya ya. Oke. Jadi uji hipotesis itu berguna untuk membantu dalam membuat pengambilan putusan. Ya. Kemudian keyakinan dalam mengambil keputusan ini berdasarkan peluang untuk hubungan tersebut secara kebetulan atau by chance. Nah, by chance ini nih yang penting, gitu ya. Apakah keputusan kita itu kebetulan atau memang sudah diperhitungkan dengan baik? Ya, apabila peluang by chance semakin kecil atau kebetulan semakin kecil, maka makin besar hubungan tersebut memang ada berdasarkan uji hipotesis yang kita buat, gitu ya. Ingat, jadi yang bagus itu kalau by chance-nya atau kebetulannya itu rendah. Kalau seandainya by chance-nya besar, maka kemungkinan hubungan itu ya tidak meyakinkan atau hubungannya itu tidak berhubungan. Nah, dalam prinsip uji hipotesis adalah melakukan perbandingan antara nilai di sampel, ya, data yang kita kumpulkan tuh dari hasil penelitian, dengan nilai hipotesis, ya. Peluang untuk diterima dan ditolak dari suatu hipotesis tergantung besar kecilnya perbedaan antara nilai sampel dengan nilai hipotesis. Bila perbedaannya cukup besar, maka peluang untuk menolak hipotesis pun besar pula. Begitu juga sebaliknya. Makin besar perbedaan antara nilai sampel dan hipotesis, maka semakin besar peluang untuk menolak hipotesis. Kesimpulan yang dapat dari hasil pengujian hipotesis ada kemungkinan. Pertama, hipotesis ditolak. Yang kedua, hipotesis gagal ditolak atau nama lainnya diterima. Jadi dua ya, hasil dari uji hipotesis. Pertama, menolak hipotesis. Yang kedua adalah gagal menolak hipotesis atau menerima hipotesis. Dari tadi ngomong hipotesis apa ya? Kalau berdasarkan harfiahnya atau berdasarkan huruf katanya gitu ya, hipotesis itu dari dua suku kata, dari dua kata yang digabungkan menjadi satu dan merangkai makna baru. Pertama itu hupo atau hipo artinya lemah atau sementara. Tesis atau tesa itu artinya teori. Jadi karena dia hupo dan tesa atau hipotesis, hipo dan tesis artinya sementara dan juga teorinya sementara dalam artian itu, maka karena teorinya dianggap sementara, maka perlu diuji kebenarannya. Perlu diuji kebenarannya. Nah, hari ini kita belajar tentang itu, gimana cara menguji hipotesis. Dalam menguji hipotesis dijumpai dua jenis hipotesis. Pertama yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif.
Baru udah ngantuk ya. Oke, lanjut lagi. Jadi hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Jadi ingetin, hipotesis nol dimulai dengan kata-kata tidak ada, ya, apakah perbedaan atau hubungan. Kalau misalnya mau melihat relation, maka hubungan. Kalau perbedaan terlihat association. Ya, jadi bedain antara asosiasi dengan relation. Ya. Sini adalah contohnya, tidak ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Kemudian hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah hipotesis mengatakan ada perbedaan suatu kejadian antara kedua kelompok, ya. Atau hipotesis mengatakan ada hubungan. Jadi kalau tadi di hipotesis nolnya tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan antara dua variabel atau dua kelompok, antara dua kelompok. Tapi kalau hipotesis alternatif dia ada hubungan atau ada perbedaan. Ini contoh ya, kalau tadi di hipotesis nolnya tidak ada perbedaan, maka di hipotesis alternatifnya di sini contohnya ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Arahnya ada dua untuk hipotesis itu. Pertama disebut dengan one tail, yang kedua itu namanya two tail. Kalau one tail biasanya ciri-cirinya ketika bunyi dalam penelitian, skripsi, tesis, tulisan seseorang, maka ciri-cirinya ya dia ada hipotesisnya itu menyatakan adanya perbedaan atau hubungan gitu ya. Yang satu lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi dia ingat kata kuncinya ada kata-kata lebih tinggi atau lebih rendah. Karena begadang ya, jadi ngantuk. Oke, lanjut lagi aja. Kalau two tail, dia hipotesisnya berbunyinya, hipotesis alternatifnya ya, dia berbunyinya, dia menyatakan ada perbedaan aja atau ada hubungan tanpa melihat apakah yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari hal yang lainnya, gitu ya. Jadi ingat yang bedanya. Kalau one tail dia menyatakan ada lebih tinggi, ada kata-kata lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lainnya. Sementara kalau two tail dia tidak menyebutkan apakah lebih tinggi atau lebih rendah, hanya dibilang ada perbedaan atau ada hubungan saja. Kemudian kosong. Oke. Ini contoh penelitian hipotesis. Ya. Jadi contoh penelitian hipotesis itu ada yang ini ya. Penelitian ceritanya yang mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah. Hipotesisnya seperti ini. Kesalahan dalam mengambil keputusan ada dua tipe, kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 disebut dengan alfa, kesalahan tipe 2 disebut dengan beta. Apa sih maksudnya dengan kesalahan tipe 1? Kesalahan tipe 1 itu adalah kita membuat hipotesis di mana ya hal yang seharusnya benar kita bilang salah. Kesalahan tipe 1. Sementara kesalahan tipe 2, hal yang harusnya salah kita bilang benar. Gitu ya. Kalau dari sini kita bisa kira-kira mana nih yang lebih bahaya, kesalahan tipe 1 atau tipe 2? 1 atau 2? Ya. Kalau yang jawab 1 salah, yang jawab 2 dia benar. Ya, jadi kesalahan tipe 2 yang bahaya. Kenapa? Karena salah kita bilang benar. Gitu ya.
Nah itu, kalau yang benar kita bilang salah, maka merusak validitas eksternal. Tapi kalau misalnya kedua bisa merusak validitas internal. Nah ini yang bahaya. Nah, karena kalau validitas internal rusak, maka validitas eksternal juga rusak. Gitu. Nah, ini sudah dibahas. Nah, yang kelima dalam hipotesis adalah menentukan tingkat kemaknaan atau level of significance. Yang kemaknaan merupakan satu persatu satu uji yang biasanya diberi atas dengan alpha. Kita bahas dari alpha. Nah, tingkat kemaknaan serendah alpha merupakan yang menunjukkan besarnya peluang salah ya nih. Bukan peluang salah dalam Maxwell's Law. Atau dengan kata lain, nilai alpha merupakan batas toleransi peluang salah. Nah, toleransinya berapa sih alfanya? Oke. Ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang 1%. Tergantung dari tujuan dan kondisi penelitian. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, biasanya pada penelitian-penelitian yang di komunitas itu rentangnya di antara 10 sampai 5% errornya. Tapi kalau di kesehatan biasanya ambilnya di 5% kalau untuk komunitas. Tapi untuk yang klinis seperti pengujian uji coba obat atau menggunakan eksperimental di mana ada intervensi yang diberikan kepada sampel, dalam hal ini sampel itu manusia, maka kita ambil di sini alfanya 1%, artinya dari 100 kali percobaan kemungkinan salahnya itu 1 toleransinya. Kalau lebih dari 1 maka tidak bisa ditolerir gitu ya. Kalau untuk kesehatan masyarakat atau di komunitas masyarakat itu biasanya kan di komunitas, maka toleransi alfanya itu 5%. Lalu pemilihan uji parametrik atau non parametrik ini penting. Pengujian hipotesis dengan pemilihan uji statistik parametrik atau non parametrik itu ada kaitannya. Terkait apa? Terkait dengan distribusi data populasi yang akan diuji. Bila datanya berdistribusi normal, maka bisa menggunakan uji parametrik. Kalau distribusi tidak normal, maka pakai non parametrik. Kemudian untuk melihat dia normal apa tidak, itu kita bisa lihat dari mana? Dari jenis datanya tuh, ya, datanya apakah bersifat numerik atau bersifat kategori. Kalau numerik itu identik dengan data kuantitatif, maka cenderung ke arah uji parametrik. Sementara kalau kalau kualitatif cenderung pada data yang hasil ukurnya itu sifatnya itu kategori. Misalnya bisa nominal atau ordinal. Gitu ya. Nah, kalau yang kayak gitu dia cenderung melakukan ujinya dengan uji non parametrik. Lalu kemudian juga bisa dilihat juga dari jumlahnya. Kalau jumlahnya itu kurang dari 30, maka biasanya kalau dilakukan uji dari tabel misalnya dengan chi-square, nanti dia ada sel-sel yang tidak terisi biasanya, yang nilai expectednya kurang dari 5. Nah, biasanya makanya kalau besar sampelnya kurang dari 30, maka cenderung melakukan uji non parametrik. Sementara kalau yang lebih besar atau sama dengan 30 itu melakukan uji parametrik. Nah, dalam mengambil keputusan di uji hipotesis, perlu yang diingat adalah substansi klinis dan statistik. Gitu ya. Jadi misalnya substansi klinis dan perbedaan statistik. Jadi kadang kita ngebaca dalam suatu data hasil penelitian itu bila
dalam uji statistik dibilang tidak ada hubungan. Ya, tidak ada hubungan antara obat X, misalnya obat X dengan penurunan tekanan darah. Gitu ya. Nah, sebenarnya kita perlu coba lihat lagi, kaji lagi, apakah obat X tersebut ada substitusinya atau tidak. Gitu ya. Kemudian apakah nilai P-nya itu atau nilai P-nya itu apakah dekat dengan nilai P-nya itu, apakah dekat dengan nilai alfanya, dalam artian apakah dia lebih besar dari alfanya, itu seberapa jauh sih seberapa besar. Karena kalau seandainya kita lihat P-nya ternyata selisihnya cuma 0,1 atau 0,2 gitu ya, itu kemungkinan sebenarnya bisa saja berhubungan, tapi karena keterbatasan penelitian jumlah sampelnya tidak banyak. Jadi seandainya itu penelitian diperbesar jumlah sampelnya misalnya ya, maka kemungkinan besar akan nilai P-nya menyatakan bahwa hipotesis ditolak atau ada hubungan antara X dengan tekanan darah, gitu ya, atau tidak, atau ada perbedaan antara X dengan tekanan darah. Lanjut ya. Prosedur uji hipotesis ada 5. Ini harus runut, nggak boleh nggak runut ya, namanya prosedur. Karena kalau lengkap maka akan merusak sistematika dalam pengerjaan soal. Pertama yaitu menentukan hipotesis, kedua menentukan uji statistik yang sesuai, ketiga menentukan batas atau pemaknaan atau level of significance, keempat penghitungan uji statistik, dan yang kelima itulah keputusannya. Nah inilah dia ya, keputusannya apakah H0 ditolak atau H0 gagal ditolak atau H0 diterima. Pertama, waktu kita sudah menentukan judul, maka segera kita tuh melakukan pembuatan kita menetapkan hipotesis. Kenapa sih harus ditetapkan segera hipotesisnya? Ya biar segera dieksekusi, dalam artian segera dikerjakan penelitiannya, segera dieksekusi, dalam artian apa ya? Ya pokoknya begitu ya. Jadi kalau dibuat hipotesisnya jadi sudah dalam tahap atau langkah berikutnya, jadi lebih enak nanti dalam mengerjakan bab-bab yang lainnya ya. Kita bisa bikin hipotesis nolnya saja atau hipotesis alternatifnya saja. Kalau mau digabung boleh nggak? Boleh ya. Tapi biasanya hipotesis nolnya saja yang dituliskan. Lalu yang kedua adalah menentukan uji statistik yang sesuai, di mana jenis variabel yang diteliti ya, di mana jenis uji statistik ini tergantung pada variabel yang akan dianalisa. Kemudian apakah datanya independen atau, dan yang ketiga adalah jenis distribusi datanya, apakah normal atau tidak. Kalau nggak normal gimana? Pakai uji non parametrik ya. Kalau dilihat di SPSS kita bisa ngitung untuk uji normalitas ya, bisa hitung dari uji normalitas. Kalau misalnya itu juga bisa dilakukan uji normalitas melihat dari nilai skewness dibagi dengan standar error gitu. Yang ketiga menentukan batas atau tingkat pemaknaan, apakah tadi yang toleransinya alfanya itu 10%, 5% atau 1%. Nah kalau 10% berarti dalam artian 0,1, kalau 5% berarti 0,05, kalau kurang dari 1 ya. Kalau 1% dia biasanya pakainya yang 0,025 ya, tapi kalau di komunitas kita cukup yang pakai yang
5% atau 0,05. Kemudian yang keempat, dihitung itu, dihitung. Ya. Untuk menghitung kita harus, kalau kita cek adalah ada nggak sih nilai atau indikator-indikatornya. Ya, kita mau pakai uji apa gitu. Kita lihat indikator-indikatornya dulu. Kemudian uji statistik bisa menggunakan dua pendekatan. Apakah mau pendekatan klasik, yaitu nanti dibandingkan dengan tabel, atau mau pendekatan probabilistik. Ya, gimana aja yang nyaman kita pakai. Siapa yang lebih senang yang klasik? Oke, kalau nanti ada teman-teman atau adik-adik yang mau bertanya terkait hal ini, ya sampai nanti di slide ke 22 atau 3 bisa ya chat saya atau bisa mengisi kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa menjawab langsung jawab ya. Nah, bila uji total contoh ya, bila uji menggunakan hiperesi dua arah, ya, dua arah, terus dengan level kemaknaannya 5%, ya berarti kalau dua arah berarti kalau kita gambar di sini data gitu ya, di sini ini yang 90%, maka kalau dua arah kemungkinan error di sini dan di sini. Nah, kalau 5% gimana? Apakah di sini 5%? Enggak. Tapi di sini 2,5%. 2,5%. Oke. Jadi 0,025 di sebelah kiri, 0,025 di sebelah kanan. Gitu ya. Gimana kalau misalnya one-tail? Kalau one-tail ya, dia perlu dibagi dua ya, sehingga nanti nilai Z-nya itu 1,65. Kalau yang ini Z-nya ya, kalau yang sebelumnya itu Z-nya itu menjadi 1,96 gitu ya. Nah, kesimpulan pendekatan klasik ya, caranya itu lihat ya, apakah perhitungan kita, nilai hitung kita dibandingkan dengan nilai tabel. Bila nilai hitung kita lebih besar daripada nilai tabel, maka 0 ditolak. Kalau misalnya nilai perhitungan kita lebih kecil daripada nilai kita lebih kecil daripada nilai tabel, maka H0 diterima atau disebut juga H0 gagal ditolak. Kalau pendekatan probabilistik ya, dia menggunakan, biasanya muncul kalau kita pakai aplikasi, bisa SPSS, bisa Stata, bisa juga SAS. Disarankan buat para mahasiswa bisa menguasai salah satu aplikasi olah data tersebut, olah data statistik tersebut, karena akan membantu sekali dalam proses pembuatan tugas akhir seperti skripsi, tesis, dan yang lainnya. Oke. Nah, perlu diketahui kalau nilai p-value yang muncul nanti dalam hasil kita, kalau bahwa nilai
P value atau nilai P itu yang untuk yang total itu adalah 2 kali dari nilai P value yang 1 kali ya, jadi dia tidak perlu dikali 2. Sementara kalau yang ini perlu dikali 2. Jadi kalau yang two tail perlu dikali 2, kalau yang one tail tidak perlu dikali 2. Ya, ini nanti bisa dibaca. Nah, ya, ini contoh jenis uji hipotesis. Kalau misalnya uji beda min satu sampel, nah, kalau nilai tau, ya, nilai tau diketahui, ya maka pakai nih rumusnya nilai z, ya z, dimana rumusnya itu x bar dikurangin mu dibagi tau dibagi akar n. Sementara kalau nilai tau diketahui, maka ya pakai uji t, dimana x bar dikurangin mu dibagi standar deviasi di populasi dibagi akar n. Tau itu standar deviasi ya, tapi standar deviasi di populasi. Ya, mari sama kita berdoa dimulai. Oh no, bukan, sorry. Oke, saya ulang lagi ya. Ini caranya, bukan saya ini caranya itu adalah nih ya, tadi pakai z tadi ya. Caranya lagi aja. Dari rumusnya ya, z sama dengan ya x bar dikurangin mu dibagi tau dibagi akar dari n. Maka kita perlu tahu, tulis dulu apa aja yang diketahui dari sini. Ini rumusnya ya, x barnya kita ketahui berapa, rata-rata di populasi adalah 200. Rata-ratanya di sampel 220. Di sini net ya 49, n-nya 49. Kemudian lagi yang bisa kita lihat di sini ya, standar deviasinya totalnya di populasi adalah 56. Nah, maka kita masukkan ke dalam rumus menjadi 220 dikurangin 220 dikurangin 200 dibagi ya 56 dibagi akar dari 49. Sama ini 20 dibagi 56 dibagi 7, hasilnya adalah 2,5. Itu ya, 2,5. Nah, ini namanya Z hitung nih, Z hitung. Nah, untuk tahu nilai P value-nya, untuk tahu buat keputusannya, kita menggunakan tabel probabilistik. Nah, kita bisa buka di mahasiswa saya bisa buka di halaman 200 buku Statu Kesehatan karangan Ibu Lukni Sabri dan dosen saya dulu Pak Sutanto Prihastono. Di halaman 200 kita lihat tabelnya. Ternyata di tabel distribusi normal untuk Z, ya, nilai Z yang 2,5 itu di tabel adalah 0,4938. Nah, 0,938 ya. Ini nilai tabelnya. Berapa nilai probabilistiknya? Nilai P-nya adalah 0,5 dikurangin 0,4938. Nah, hasilnya adalah 0,0062. Gitu ya. Nah, tapi ingat di sini lihat apakah ini hipotesisnya. Maka tadi harusnya kita ikutin standar itu ya. Saya langsung ke penghitungan aja biar nggak kelamaan. Ingat, apakah ini arahnya one tail to tail? Kita bisa lihat dari sini nih. Pertanyaannya, permintaannya. Dia bilang minta apakah berbeda
ya. Kalau dia one tail maka ada kata-kata lebih tinggi atau lebih rendah. Tapi di sini karena dia tidak ada kata-kata lebih tinggi atau lebih rendah, maka kita asumsinya two tail. Maka kalau two tail nilainya dikali 2, sehingga nilainya menjadi 0,0124 ya, benar ya. Nah, dari sini baru kita, di soal ini juga sayangnya nilai alfanya nggak dicantum ya. Kalau karena ini di komunitas maka 90%. No. Alfanya ada 5%. Yes. Data ini angkatan 2019 sama kayak gitu ya, jadi 5%. Nah, baru kita bandingkan nilai ini ya dengan nilai ini ya. Apabila nilai P ya, nilai P ini nilai alfa, toleransi errornya ya, nilai alfanya. Nah, kita bandingkan ya, 0,0124 versus 0,05, 5% itu 0,05 ya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau nilai P value kita lebih kecil daripada nilai alfa, maka H0 ditolak. Sementara kalau nilai P value kita lebih besar daripada nilai alfa, maka H0 gagal ditolak. Dari sini kita bisa lihat mana 0,0124 apakah lebih besar atau kecil dari 0,05? Jawabannya iya, yang benar lebih kecil ya, lebih kecil daripada 0,0124 itu lebih kecil daripada 0,05. Berarti H0, keputusannya H0 ditolak. Ingat ya, ini hanya contoh untuk perhitungannya biar tidak panjang kali lebar. Harusnya itu ada tadi ya prosedurnya ya. Jadi tetapkan dulu hipotesisnya, kemudian level of signifikansinya, terus sampai 5 prosedurnya sampai ke keputusan. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran pada kali ini. Nanti apabila pertanyaan bisa bertanya di kolom chat atau komentar. Atau mahasiswa saya bisa hubungi saya di Google Classroom juga. Saya rasa itu saja dari saya. Sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita berdoa. Ya, yang terpenting di sini adalah kita belajar bahwa hari ini kita belajar tentang cara membuat hipotesis, kemudian cara menghitungnya, dan kita tahu prosedur langkah-langkah pengujian hipotesis. Ya, saya rasa itu. Sebelum saya akhiri materi kita mulai dengan doa, mari kita akhiri juga dengan doa. Bersama kita berdoa semoga apa yang dipelajari bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan ilmunya. Dan di tengah video ini buat tengah pandemi, semoga pandemi ini berjalan untuk solusi keluar yang terbaik. Berdoa menurut masing-masing dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi. Insya Allah kita panjang umur, panjang usia. Sampai ketemu lagi nanti di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau pagi semua.